Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada tutorial online mata kuliah skripsi jenis penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Ibu Denok Deanggraini yang akan memandu tutorial online selama 8 sesi. Saya berasal dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Islam Negeri Madura pada Fakultas Tarbiyah. Skripsi merupakan salah satu tugas akhir program sarjana yang dapat dipilih oleh mahasiswa UT untuk menuntaskan pendidikannya di jenjang S1. Bagi mahasiswa S1 PGSD, Anda dapat memilih antara skripsi atau artikel ilmiah sebagai TAPS, tugas akhir program sarjana. Bagi Anda yang memilih skripsi, Anda harus mengerjakan penelitian tindakan kelas atau PTK sebagai jenis skripsi. Selamat datang di kelas bimbingan skripsi jenis PTK bagi mahasiswa S1 PGSD. Skripsi bertujuan melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk karya tulis yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusus skripsi jenis PTK. Dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Dalam melaksanakan PTK, seorang guru memulai dengan mengidentifikasi masalah yang dirasakannya melalui kegiatan refleksi. Kemudian guru merencanakan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan media, metode, strategi, atau sumber belajar yang dianggapnya dapat memperbaiki hasil belajar anak didiknya. Tahap selanjutnya adalah melakukan aksi atau melaksanakan rencana yang telah dirancang dan disusun sebelumnya. Tahap berikutnya adalah melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses pembelajarannya dan hasil belajar anak didiknya. Setelah itu, guru akan merefleksi kembali proses dan hasil perbaikan yang telah dilakukannya untuk kemudian mengulang kembali prosedur perbaikan pembelajaran dalam siklus berikutnya. Oleh karenanya, PTK sering dikatakan sebagai penelitian dengan prosedur dalam siklus perbaikan berlapis berulang. Pelaksanaannya juga lebih dari satu siklus. Keberhasilan penelitian bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh guru yang melaksanakan PTK. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa melalui kegiatan PTK diharapkan Anda mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian tindakan kelas. Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu satu, menganalisis masalah pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Yang ketiga, menentukan alternatif tindakan perbaikan pembelajaran. Yang keempat, membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang keenam, mengumpulkan data dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Yang ketujuh, membuat laporan perbaikan pembelajaran atau laporan skripsi. Bagi mahasiswa S1 PGSD, rujukan pengerjaan skripsi jenis PTK adalah buku Panduan Pemantapan Kemampuan Profesional atau PKP dengan kode PDGK 4501 dan buku Panduan TAPS Skema Skripsi. Bagi yang belum memiliki buku panduan PKP PGSD berkode PDGK 4501, silakan bisa membaca di ruang baca virtual dan pelajarinya secara online. Bimbingan praktek online atau pelaton skripsi jenis PTK ini akan berlangsung selama 8 sesi. Dari 8 sesi ada 4 kali tutorial webinar atau web yang akan disematkan di sesi 1, 3, 5, dan 7. Melalui web kita akan dapat berdiskusi secara langsung bertatap muka meski tetap melalui jaringan. Diharapkan mahasiswa dapat mengikuti secara lengkap 4 kali pertemuan web ini agar permasalahan yang terjadi sepanjang praktik PTK dapat dicarikan solusinya bersama. Dalam proses PTK di kelas masing-masing sebagai guru, mahasiswa harus didampingi oleh teman sejawat yang berfungsi sebagai supervisor untuk mengamati dan mendampingi. Oleh karena itu, mahasiswa harus mencari dan menunjuk teman sejawat senior yang sudah sarjana untuk berfungsi sebagai supervisor. Agar dihasilkan laporan skripsi jenis PTK yang baik, maka akan ada proses belajar dan praktek yang harus dilakukan mahasiswa di setiap sesi dan dituangkan dalam bentuk tugas praktek mulai dari sesi 1 hingga 7. Dan seluruh tugas praktek tersebut memiliki bobot penilaian masing-masing sehingga mahasiswa harus mengerjakan dan mengupload tugas di setiap sesi agar mendapatkan nilai yang maksimal.
Apabila Anda membutuhkan surat pengantar untuk mencari teman sejawat senior yang akan membantu Anda dalam mengamati praktek perbaikan pembelajaran di kelas, Anda dapat mendownload surat pengantar bagi teman sejawat senior. Teman sejawat senior akan Anda butuhkan untuk menjadi pengamat atau supervisor dalam melakukan praktek perbaikan pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.